Saudaraku, selamat pagi. Kita sudah selesai merayakan Paskah, tetapi saya ingin supaya Paskah yang kita rayakan itu tidak begitu mudah terlupakan. Saya ingin mengangkat satu hal yang tujuannya adalah mendorong kita semua untuk makin bersyukur kepada Kristus dan mengasihi Kristus dengan segala kesungguhan. Karena itu saya angkat tema pagi ini, pengorbanan termahal. Dan diambil dari Injil Markus pasal 15 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka bagi-bagikannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saudara sekalian, sekali lagi, pengorbanan terbesar. Hukuman salib itu berlaku pada zaman Kekaisaran Romawi. Dan menurut saya hukuman salib adalah hukuman yang paling kejam, yang sungguh-sungguh menghilangkan apa yang artinya peri kemanusiaan. Dan dalam kisah Paskah, saudaraku, saya selalu pakai istilah Paskah sejati. Karena Paskah pertama itu domba yang dikorbankan. Paskah kedua, Paskah sejati yang dikorbankan, yang berkorban untuk orang berdosa, orang jahat, para kriminal, orang yang tidak tahu berterima kasih, manusia yang egois dan serakah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Saya katakan pengorbanan terbesar karena Yesus disalibkan, dipaku kedua tangannya dan juga dipaku kedua kakinya. Tubuh Yesus tertumpu kepada kaki yang terpaku. Dan saudara bisa bayangkan betapa penderitaan itu amat sangat mengerikan. Kemudian tangannya kiri kanan dipaku. Tubuhnya menggelantung pada kedua tangan yang terpaku. Betapa ngeri, nyeri, dan sakitnya. Yang luar biasa menurut catatan Injil, Tuhan Yesus dipaku pada jam 9 pagi. Dan akhirnya dalam derita yang dahsyat itu berlangsung sampai jam 3 sore, jam 15. Itu berarti 6 jam Tuhan Yesus tergantung di sana. Derita tiada tara. Karena sebelum dipaku pun, Yesus telah dicambuk, diseksa, dan diberi mahkota duri. Belum lagi menurut para ahli, Tuhan Yesus itu dipermalukan dengan ditelanjangin. Makanya saya pakai istilah pengorbanan termahal. Yang luar biasa, saudara sekalian, Yesus bukan kriminal. Yesus berkorban. Bukan untuk orang baik, bukan untuk orang benar, bukan untuk orang-orang yang layak dikasih, tapi untuk orang berdosa yang jahat dan celaka. Egois, termasuk sifat-sifat kita yang seperti itu. Demi orang berdosa, dia rela mati. Karena dosa itu mengerikan, saudaraku. Upah dosa itu maut. Dalam perspektif kitab suci, maut yang dimaksud adalah maut yang kedua, yaitu api neraka. Saudara bisa baca di Wahyu pasal 20. Dan karena itu saudaraku, betapa dahsyatnya pengorbanan Yesus bagi Anda dan saya. Itu sebabnya saya katakan pengorbanan terbesar ini seharusnya membuat Anda dan saya menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, yang diwarnai dengan ketulusan, kesungguhan, kesetiaan, diwarnai dengan kasih dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Yesus yang berkorban, yang menang. Sekali lagi saya kutip janjinya yang sangat indah. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Saudaraku, dan itu semua karena Paskah yang kita rayakan. Mari kita ingat pengorbanan Yesus supaya kita menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, yang menyenangkan hati Tuhan. Ingatlah pengorbanan yang terbesar itu demi dan untuk saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami diingatkan pengorbanan terbesar yang pernah terjadi dalam dunia.
tidak lain dan tidak bukanlah pengorbanan Kristus bagi kami orang berdosa. Menolong kami supaya hati kami diwarnai dengan syukur dan kasih, supaya kami mengikut Tuhan dengan tulus dan setia sampai mati. Terima kasih untuk Paskah bagi kami. Tuhan menolong kami hari ini dalam segala tugas tanggung jawab kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi.